Yang bikin aku konsisten olahraga sampai sekarang ya cuma tombolnya adalah papa gitu. Aku gak mau ketika sakit nyusahin keluarga tuh buat aku. Podcast ini buat generasi sandwich yang orang tuanya berusia 50 atau lebih senior lagi. Pernah ngerasa capek gak ngingetin orang tua lu untuk olahraga, hidup lebih sehat, hidup lebih bugar? Nah, ajak mereka nonton bareng. Kalau butuh motivasi sih misalnya buka akun yang namanya Joan McDonald. Iya. Dia mulai dari umur 70, 75 badannya, aku yakin itu badannya lebih bagus dibanding anak 20-an deh. Langsung dari narasumber yang terpercaya, coach yang certified sport science. Kalau udah tua, jangan olahraga yang berat-berat. Padahal tuntutan hidupnya menuntut dia untuk melakukan aktivitas tertentu yang cukup berat. Persepsinya orang lihat 5 kilo dumbbell dengan 5 kilo bawa telur itu beda gitu. Padahal sama-sama 5 kilo loh gitu. Iya. Sering-sering lah bawa orang tua kalian belanja. Banyak banget insight yang bisa lo ambil. Gue yakin dengan ini kita bisa sama-sama hidup lebih sehat. Dan orang tua kita juga bisa punya hari tua yang jauh lebih bisa dinikmati bareng-bareng sama keluarganya. Gue Ruby, host dari Underdog Podcast. Enjoy! Boleh nggak diceritain satu research terbaru yang Mas Arbi baca yang langsung ini semua orang perlu tahu nih. Oke. Yang aku baca aja ya. Iya. Belum lama ini sih aku juga upload tentang riset terbaru bahwa latihan beban itu harusnya jadi prioritas untuk anak. Anak tuh berarti di bawah 18 tahun sampai 5 tahun itu prioritasnya justru olahraganya latihan beban. Kenapa? Karena di situ ditemukan bahwa benefitnya latihan beban itu lebih banyak ketimbang aerobik. Sedangkan guideline-nya sekarang kan gitu ya, banyak aerobik gitu. Olahraga tuh lari gitu kan. Untuk anak juga begitu, aerobik lah, aerobik based banget gitu. Padahal untuk misalnya minimizing injury, latihan beban lebih unggul di evidence-nya untuk anak. Kemudian osteoporosis itu juga evidence-nya lebih unggul gitu. Kemudian body composition, yang unggul di aerobik yang mutlak itu cuma di kardiovaskular. Walaupun latihan beban juga meningkatkan kardiovaskular gitu. Jadi si studi ini men-challenge guideline untuk melibatkan latihan beban lebih banyak. Karena selama ini kayak latihan beban tuh kayak topping aja lah gitu. Topping aja, nggak dijadiin fundamental gitu. Padahal itu penting. Itu masuk ke kategori mana tuh? Itu sebenarnya narrative review. Jadi belum bisa diambil secara utuh. Tapi dia narrative review itu isinya beberapa studi yang sudah ada. Jadi benefit-benefitnya sudah ada tuh. Tapi belum bisa kayak karena kalau guidelines gini urusannya kan juga sama organisasi ya. Betul. Jadi nanti ada para expert lain yang akan mencoba itu. Tapi setidaknya sekarang udah ada yang ngasih panduan, ngasih challenge gitu ya untuk ini bisa kok gitu. Karena memang kalau kami di sport science ya itu kenapa ya latihan beban tuh kayak di anak tirikan gitu. Padahal anak kecil pun sesimpel megang mainan itu tuh udah beban buat dia loh. Buat kita sih enteng gitu. Buat anak kecil yang bebannya 10 kilo itu beban loh gitu. Dan tubuh tuh gak milih lu latihan atau lu main. Tubuh tuh melihatnya stimulasi. Lu pegang 1 kilo dumbbell sama 1 kilo mainan, tubuhnya ngerasain sama gitu. Iya. Gitu. Jadi penting banget gitu. Gue pengen ngebahas sedikit deh Mas. Ini kalau konteksnya kita sama orang tua. Ya kita kan yang memasuki usia kepala 4 nih. Berarti orang tua kita ya minimal udah 60 ke atas lah ya. Mereka gak punya kesempatan untuk olahraga. Gak punya ilmunya karena mungkin dulu gak ada yang ngajarin. Ini teman-teman dengerin usia 20-30 udah bisa mulai. Gratis lagi ilmunya gitu. Awas jangan komplain iklan. Yang nentuin iklan bukan gua ya, YouTube ya. Oke ya. Enjoy aja, ambil baiknya. Nah terus gimana caranya mereka yang udah di usia 60-an untuk bisa memulai lagi sementara mereka di kondisi yang bisa gue bilang agak minus. Karena badannya udah Mas ototnya beda banget. Bisa jadi udah punya cedera-cedera sepanjang hidup dia. Terus kalau case misalkan orang tua ada yang orang tuanya udah ngerokok dari semenjak dia kecil. Terus mulai buat mereka tuh gimana sih? Oke.
Yang pertama yang sering dikomplain kalau orang tuh sudah berumur gitu ya, itu adalah masalah metabolisme gitu. Oh, orang tuh kalau udah tua metabolismenya semakin turun. Tapi studi terupdate di 2021 menunjukkan bahwa usia 20 sampai 60 itu metabolismenya masih stabil. Ketika sesudah 60 pun turunnya itu paling 0,7% aja. Tapi betul, mungkin bertahun-tahun tidak olahraga menimbulkan masalah sendi, Ya, bisa keluasan geraknya jadi susah gitu. betul. Yang bisa dilakukan adalah melakukan latihan yang mirip dengan aktivitas sehari-harinya. Kalau dia susah, misalkan orang tua gimana? Kadang juga mungkin nggak pede dibawa ke gym. Gitu ya, terus malas juga gitu. Bisa dari rumah menggunakan beban badannya sendiri, body weight training. Dia dari duduk ke berdiri itu udah squat. Tinggal kita programin aja, oh kita kali 10 kali 2 kali ya, 2 set ya gitu. Itu udah latihan buat dia. Gitu. Kemudian kalau nggak punya dumbbell di rumah karena mungkin dumbbell terlalu berbahaya nanti buat ibu gua gitu. Padahal ibunya biasa bawa telur 3 kilo gitu ya. Tapi kalau dikasih dumbbell 2 kilo kok kayaknya bahaya banget gitu kan. Bisa pakai resisten band. Itu. Aku jadi ingat ada penelitian, aku lupa tahunnya berapa ya, tapi masih baru akhir-akhir ini. Aku baru baca 2 hari yang lalu. Jadi mau pakai dumbbell, mau pakai resisten band badan sendiri, it's effective for increasing strength and muscle. Gitu. Jadi ya pakai aja apa yang ada di rumah. Dulu waktu S1, waktu lomba untuk cari mahasiswa berprestasi, penelitianku adalah untuk orang tua, latihan untuk orang tua. Menggunakan alat-alat yang ada di rumah, bikin programnya gitu. Programnya ya udah, misalnya ada apa di rumah, ada botol 1 literan, diisi air, itu udah jadi 1 kilo kan, udah bisa buat latihan, gitu. Itu efektif banget. Jadi orang tua juga penting untuk bergerak dan jangan remehin strengthnya orang tua. Di salah satu data powerlifting itu bench press dan squatnya bisa lebih kuat dari anak-anak muda justru gitu. Dan mereka starting from udah tua gitu. Kalau butuh motivasi sih misalnya buka akunnya yang namanya Joan McDonald. Dia mulai dari umur 70, 75 badannya, aku yakin itu badannya lebih bagus dibanding anak 20-an deh. Joan McDonald namanya. I see. Itu mulai dari umur 70 olahraganya. Nggak dari muda, dari 70. Ada siapa Shepard gitu namanya. Bodybuilding. Dia mulai juga baru usia 68-an kalau nggak salah. Tapi bisa bodybuilding gitu. Badannya oke banget gitu. Tapi jangan cuma dilihat badannya, tapi kemampuan geraknya. Sudah banyak sih orang tua yang kalau jalan speednya bisa tak gitu. Itu. Apalagi kalau ngelihat John McDonald bisa push up, lihat ada yang bisa powerlifting, itu kan udah bukan ngomongin gerak lagi, kemampuan geraknya. Jadi resistance training itu sangat penting buat orang tua. Oke, jadi mirip ya, pondasinya adalah fundamentalnya adalah si strength training ya, bangun otot ini. Pertanyaan berikutnya, misalnya mereka sudah punya kendala, let's say di lutut lah, paling sering tuh orang tua tuh. Makanya, aduh kamu kalau bangunin rumah buat mami nanti jangan yang ada tangganya ya. Gak usah lah itu berlantai-lantai atau pasang lift gitu kan. Tapi ada juga orang yang bilang justru mereka butuh dilatih untuk naik tangga supaya nggak makin parah. Ada nggak riset tentang itu? Aku belum nemu riset yang spesifik ya. Mungkin ada tapi aku belum baca. Nanti kita update lah di kolom deskripsi kalau ada ya bisa di-share ya. Tapi secara fundamental betul kalau makin nggak digerakin otot-ototnya semakin mengecil karena pada atlet muda pun ketika dia cedera resiko muscle loss-nya makin tinggi gitu. Oh iya, teman-teman yang apa tuh yang kalau cedera lutut ACL ya? ACL. Itu pahanya jadi kecil. Betul. Dan itu dalam hitungan setahun 2 tahun aja loh ya. Iya. Itu penting banget kan gitu. Jadi makanya orang tua kita juga penting untuk itu. Tapi kalau udah ada masalah lutut gimana gitu. Baiknya memang dibawa ke yang spesifik lebih ahli ya. Biar tahu ruang geraknya sebagus apa gitu. Gitu. Tapi suka nggak suka atau terima resistance training akan sangat membantu dia gitu. Jadi minimal ya dari gerakan berdiri ke duduk tadi itu ya. Kalau misalnya kayak sesi lutut ya. Fun fact teman-teman mungkin yang baru dengar episode ini dan belum dengar yang gue bareng sama Hagia dan Jansen, Coach Jansen. Gue mulai 3 bulan pertama latihan gue adalah dengan berdiri ke duduk. Ya. Usia 35 tuh coy.
35 loh. Iya. Sampai gue bingung, kenapa badan gue kayak badan orang umur 50 gitu. Pokoknya ada rasa gak enak. Dan gue pengen olahraga gue yang painless. Iya. Nah cara terbaik adalah lu mesti ngebangun otot di sekeliling lutut lu gitu. Terus gue mikir, gue kalau 35 kayak gini ntar pas 50 gimana kan. Ya jadi fast forward ya, setelah 3 bulan kayak orang aneh di gym. Ini orang kelihatannya fit, latihannya kok cupu banget gitu. Menahan rasa malu gitu ya. Tapi sekarang gue bisa bilang itu udah much better. Okay. Sekarang deadlift mendekati 90. Bagus. Squat beban 62,5 terakhir. Belum sampai sebesar berat badan. Tapi itu udah jauh lebih maju. Bandingkan 3 tahun lepas mulai ya berdiri ketuduk doang bro squatnya gitu. Jadi the sooner you start the better it is ya. Betul. Sekarang buat orang tua lagi kembali. Kemungkinan besar mereka udah gak terlalu pusingin fat loss gak sih? Atau masih harus pentingin fat loss? Atau apa yang sebenarnya perlu dipentingin selain si bangun muscle? Seperti tadi komponen kebugarannya. Body composition itu cuma salah satu dari komponen kebugaran. Sedangkan kita masih punya 5 lainnya. Kalau udah tua, secara psikologis ya, mungkin dia juga nggak pengen terlihat pengen menarik untuk lawan jenis juga kan gitu. Jadi mungkin prioritasnya berbeda. Gini deh, waktu kita muda ya, kita kan pengen punya badan bagus. Pas udah 35 ngerasa nggak bisa berdiri dari duduk tuh juga, kok painful ya gitu. Nah itu juga justru yang paling penting gitu. Karena buat apa badan bagus tapi lu gerak susah, lu sakit, lu cedera gitu, buat apa gitu. Jadi makanya 6 komponen kebugaran ini penting banget. Mau orang tua, mau anak muda, ini tuh penting banget gitu. Jadi orang tua ya mungkin ada yang butuh, nggak tahu juga. Tapi kalau dari yang pernah aku coba bantu latihan gitu, ya painful mereka lebih ke sama nggak bisa gerak, nggak bisa gendong cucunya, kemudian nggak bisa main sama nggak cucu, bisa main sama cucunya, betul. Nah jalan-jalan baru berapa langkah tuh udah ngos-ngosan, udah gitu, sakit. Itu tuh painful ternyata buat mereka gitu. Kayak gue sepanjang hidup gue tuh gue kerja keras tapi giliran maksanya gue menikmati gue nggak bisa menikmati gitu. Makanya ada konsep sekarang tuh yang lumayan relatif baru selain lifespan adalah strength span. Jangan cuma lifespan-nya panjang, tapi di umur yang panjang itu lu nggak bisa menikmatinya. Jadi makanya ada strength span gitu. Nah strength span ini adalah kondisi di mana seseorang di usia tuanya tetap punya strength yang bagus. Supaya ya itu tadi aktivitasnya tidak terbatas gitu. Oke. Berarti kalau buat yang teman-teman punya keluarga, punya orang tua pengen diajak olahraga, yang pertama yaudah hari dulu aja nih. Justru jangan hindari tangga. Kalau bisa, tapi ditemenin ya. Betul, ditemenin atau lihat juga kondisi benar-benar lututnya ya. Betul. Kalau yang dia masih bisa masih nggak ada pain di jointnya, menurut gua dilatih aja nggak apa-apa gitu. Terus 6 faktor kebugaran tadi apa? Body composition, terus cardiorespiratory, berarti ya ibaratnya lu kalau jalan-jalan sama dia tuh jalan 10.000 langkah sehari tuh dia capek nggak sih gitu ya? Atau jangan setiap 1.000 bentar ya mama duduk dulu cari kursi gitu, betul. Ya itu bisa diukur kan gitu. Nah kemarin tuh gue ngetes bokap nyokap gue tuh pas lagi jalan-jalan, ternyata seharian jalan sama gue ya. Gue emang kurang ajar juga kan jadi anak. Pulang-pulang gue ngecek jam gue 24.000 langkah. Waduh. Tapi mereka oke. Ya ada istirahat ya pasti kan. Kita pasti berhenti ngemil, makan, ngopi gitu kan. Jadi setiap 1 jam 2 jam istirahat tuh buat mereka aman. Jadi gue mengukur secara nggak langsung. Oke, ini bagus nih gitu. Jadi kadang-kadang bawa orang tua latihan tuh, bawa orang tua jalan-jalan tuh ada gunanya. Karena kalau di rumah suruh jalan 20.000 langkah dia pasti kayak apaan ini, bosan nggak mau. Tapi kalau pas lagi traveling ngikut aja, ke distract kan, gitu kan. And then nomor 3 muscle strength yaitu kekuatan otot, flexibility, muscle endurance, dan power. Kita masuk ke bagian pengalaman pribadi Mas. By the way, sambil minum, gue takut kering tuh udah sejam. Gue mau shout out juga nih buat teman-teman dari Titik Temu ya, tempat kita syuting. Makasih
Pak Ocep, ini kita beli loh. Good coffee. Kita ngebahas soal pengalaman pribadinya sebagai PT. Menurutku yang tadi kita bahas kan banyak dari sisi fisik, gitu kan. Sementara sport science juga ngebahas mental tadi, right? Terutama buat si orang tua ini, in terms of mental gitu ya. Apa sih yang perlu? Biasanya jadi tombol yang paling mudah untuk orang tua. Untuk orang tua supaya dari hari ke hari mereka bisa konsisten gitu. Karena kan konsisten lebih susah lagi buat mereka. Iya. Ini juga jadi PR aku ya, karena orang tua aku nggak tahu ya. Ini nggak tahu Kak Ruby ngerasain atau teman-teman juga ngerasain, tapi menasehati keluarga sendiri itu jauh lebih susah ketimbang nasihatin keluarga orang. Benar. Itu juga jadi PR aku karena mamah tuh juga udah usia kelahiran 55, berarti 70 tahun. Udah 70 tahun dia masih bisa jalan, tapi mungkin jaraknya jadi nggak terlalu jauh begitu. Untuk orang tua aku sendiri aku masih cari tombol, tapi kalau yang pernah aku coba tanganin gitu ya. Yang pertama yaitu tadi confidence-nya mereka gitu. Karena kadang udah ada di pikiran bahwa kalau udah tua jangan olahraga yang berat-berat. Gitu. Padahal tuntutan hidupnya menuntut dia untuk melakukan aktivitas tertentu yang cukup berat gitu. Ya sama kayak tadi kan persepsinya orang lihat 5 kilo dumbbell dengan 5 kilo bawa telur itu beda gitu. Padahal sama-sama 5 kilo loh gitu. Iya. Sering-sering lah bawa orang tua kalian belanja. Biar gak serasa langsung resisten training kan gitu. Nah itu tapi percaya diri itu yang perlu dibangun sebenarnya gitu. Jadi aku lihat kayak dia ngerasa aku udah tua, udah lemah gitu. Padahal nggak juga, masih bisa tetap kuat gitu. Kemudian tombolnya sama kayak anak muda yang lain juga, keluarga itu juga berpengaruh gitu. Karena buat aku sendiri tuh tombol aku keluarga sih, ngelihat papa dulu stroke gitu, masih sampai sekarang tuh jadi tombol yang ngena banget gitu. Nah itu juga keluarga, nggak bisa ketemu cucu, nggak bisa main sama cucu gitu, kehilangan momen sama cucu gitu, itu harus terus disuarakan gitu. Aku juga berusaha nyari tombol itu dari mamah gitu ya. Mulai ada perubahan jelas, alhamdulillah masih ada mulai ada perubahan, jadi lebih sering jalan kaki dengan sengaja. Jadi bukan yang main ke rumah teman doang, tapi mau jalan kaki deh habis sholat subuh gitu. Nah itu udah ada tuh gitu, karena ya suka nggak suka umurnya udah 70, punya cucu sekarang yang usianya 3 tahun 5 tahun. 3 tahun 5 tahun kan lagi gangsing kan, muter mulu gitu. Nah waktu itu lagi nemenin cucunya, terus aduh ini capek banget ya, terus ya coba aku pencet tombolnya gitu ya. Kalau mama misalnya seneng main sama anak-anak, biar anak-anak juga seneng sama main sama mama, mamanya juga harus kuat gitu. Ya udah dari situ udah lumayan tuh kepencet gitu. Itu juga karena penggerak kita tuh mau nggak mau suka dari hal-hal yang emosional ya, ketimbang rasional gitu. Benefit olahraga tuh begini oke, tapi tombolnya tuh kadang-kadang yang sesuatu yang emosional gitu. Yang bikin aku konsisten olahraga sampai sekarang ya cuma tombolnya adalah papa gitu. Aku nggak mau ketika sakit nyusahin keluarga tuh buat aku. Oh iya sih. Karena dulu papa stroke tuh yang repot kan satu keluarga kan. Bukannya aku menyesali punya papa yang begitu ya, aku nggak menyesal sama sekali. Tapi ketika aku dalam kondisi itu aku merasa bersalah gitu. Kasihan ya keluargaku yang harusnya karirnya mungkin bagus, anaknya yang harusnya fokus sama karirnya bisa terhambat gara-gara aku yang nggak sehat gitu. Iya, padahal itu masih dalam lingkup kuasa kita untuk mengusahakan sehat. Betul, gitu ya. Iya itu. Walaupun ya kita nggak tahu takdir kita membawa kemana ya, bisa jadi aku sehat kemudian ketabrak terus macam-macam lah. Iya. Komen yang sering muncul tuh. Iya. Alah hidup sehat-sehat. Umur kan di tangan Tuhan gitu. Iya. Tapi ya kita karena umur di tangan Tuhan, biarkan itu di tangan Tuhan. Yang di tangan kita adalah usahanya. Betul. Usahanya untuk mendekati umur lebih panjang. Udah aja pegang aja itu. Betul. Jadi emang ya gue juga percaya sih manusia pada akhirnya kan emang manusia emosional ya. Kita mengambil keputusan itu, misalkan suka dengan sesuatu, mau beli barang, itu secara emosional kita udah anjir lucu. Baru dirasionalkan dengan punya budgetnya nggak ya? Iya. Ya sudahlah pay later nggak apa-apa, bisa gue bayar 2 bulan lagi gitu. Betul. Bahkan rasionalnya pun mencoba mengikuti, membenarkan. membenarkan si emosinya gitu. Jadi
masuk dari situ emang powerful ya. Apalagi kalau kita bisa dapat momen yang tepat tadi pas lagi main sama anak gitu ya. Kalau case-nya misalnya orang tua nih sudah kita ajak untuk resistant training, udah mau gitu ya. Tapi seperti layaknya anak muda juga gitu ya, mulai bosen, mulai nggak ngerasain menarik, atau dia nggak ngerasa dapat manfaatnya, atau sering kali nih kalau orang tua ya, baru 2, 3, 4 kali udah, aduh mami lebih banyak pegelnya daripada ngerasain manfaatnya. Nah itu gimana ya? Gue masih belum kebayang nih. Dari pengalaman tuh ada nggak kayak handling klien yang tua klien gitu? yang begitu ya. Dari awal memang kalau aku ngeprogram latihan, baik orang tua ataupun orang muda gitu ya, yang aku pikirin adalah bagaimana mereka enjoy dengan itu. Bagaimana mereka punya relationship yang menyenangkan dengan aktivitas fisik gitu. Karena kalau ngincer hasil gak mungkin 2 kali sampai 3 kali latihan doang tuh. Dia butuh jangka panjang. Nah, bagaimana membuat mereka tuh happy pengalamannya. Kitanya sebagai trainer atau sebagai orang yang menemani mereka juga harus komunikatif ya, harus menyenangkan gitu. Kadang aku seru banget kalau orang-orang dapat klien yang orang tua tuh mereka senang bercerita dan senang ada yang mendengarkan. Jadi pendengar yang baik aja. Mereka cerita tentang masa lalunya. Oh aku dulu di sini. Oh iya gimana gitu. Oh pengen nggak? Aku pernah punya yang dia orang Aceh gitu. Kemudian dia pengen balik lagi ke Aceh ya, latihan biar nanti kuat nanti jalan di Aceh gitu. Itu juga menyenangkan buat mereka. Kemudian mengapresiasi tiap progresnya. Progres itu nggak cuma outcome ya, karena ada outcome, ada progres, ada proses. Nah dari mereka, wih keren latihan lagi, itu bisa jadi pujian. Kemudian dari perubahan dari pakai dumbbell segini ke dumbbell segini, mari kita rayakan gitu. Proses-proses itu yang harus dihargain gitu. I see. Jadi kembali lagi ke emosional. Mungkin dia belum ngerasain perubahan yang drastis, tapi dia happy melakukannya gitu. Dia senang gitu. Dia nggak melihat olahraga itu sebagai apa? Chores ya, sebagai tugas gitu. Atau kerjaan gitu. Beban banget jadinya ya. Tapi jadi sesuatu yang mungkin bisa membantu regulasi emosinya gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman itu yang harus dibangun gitu. Bener sih. Gue ngerasa ya kita mau di usia berapapun. Kalau kita melakukan sesuatu lalu kita ngerasa ada perkembangan nih, ada improvement. Itu tuh happy-nya lumayan bertahan loh. Iya. Kayak gue kemarin mencoba untuk unlock muscle up gitu ya. Itu proses total tuh 3 bulan cuy. Iya. Waktu pertama latihan muscle up-nya masih dari posisi duduk. Jadi duduk di atas sebuah tumpuan, pegang terus ya muscle up-nya pakai lompat dari tumpuannya gitu. Habis itu copot tumpuan. Mulai pakai resistance band, pakai karet. Karetnya pun karet yang paling tebal dulu nih. Yang gede gitu. Sehingga efek ngebantu melantingnya tuh lebih tinggi. Habis itu bulan ke depan dari yang tebal makin tipis, makin tipis sampai ke resistance band yang ibaratnya cuma moral support lah itu. Betul. Gitu ya. Tapi itu aja ada kesenangan karena kita tahu gue lagi bergerak maju gitu. Jadi nggak melulu harus langsung gue bisa. Kalau gue nggak unlock masalah tuh gue kayak cupu banget. Iya gitu ya. betul. Nah berarti sebenarnya penting banget juga kita mencari PT yang pas ya. Iya. Karena kalau gue lihat nih pendekatan PT nomor 1 tuh selalu ngelihat orangnya nggak sih, kayak orangnya tuh lebih penting daripada programnya. Oh itu fundamental banget. Orangnya itu selalu lebih penting dari programnya. Mau dikasih program apapun kalau kita tidak kenal betul dengan orangnya itu ya bisa jadi waste gitu. Kita mau bikin program jago banget tapi nggak cocok sama orangnya itu juga jadi bukan apa-apa gitu. Jadi selalu mau untuk diet, mau untuk olahraga, orangnya tuh selalu lebih penting. Yang muda, gitu. yang tua gitu ya. Yang dicek dulu pertama apa? Kalau untuk menambah kemungkinan dia akan bisa konsisten kan ya, kadang ngeliat orangnya dulu tuh apa? Kalau aku semua akan dicek termasuk backgroundnya dia, dia itu bahkan ke misalnya kayak ke level pendidikannya, ke pekerjaannya apa, karena nanti itu yang akan ngebantu kita untuk ngobrol supaya dia seneng sama sesi kita gitu. Jadi
Misalnya backgroundnya bisnis gitu. Aku harus ngobrol seputar ini gitu. Terus yang paling penting juga pengalaman aktivitasnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngambil PT itu biasanya dikasih namanya PARQ, Physical Activity Readiness Questionnaire gitu, untuk dicari tahu sebenarnya aktivitas atau kondisi tubuhnya siap nggak untuk aktivitas fisik gitu. Itu pakai kuesioner itu. Kemudian dicari tahu mobility-nya, dites dulu. Istilahnya tes kebugarannya dulu, kardiorespirasinya kayaknya gimana nih. Itu juga kadang bisa ditebak dengan udah olahraga belum 3 bulan ini, nggak ada sama sekali gitu. Pekerjaannya mah duduk, wah ini nilainya mungkin low lah gitu. Kita nggak perlu tes karena takutnya nanti kalau dites kecapean malah jadi terlalu capek gitu. Jadi kita udah bisa pakai asumsi gitu. Nah itu semua dites, kita cari informasi sebanyak mungkin. Bahkan yang diukur jangan cuma timbangannya gitu. Body compositionnya kita harus tahu. Kalau misalnya nggak punya alatnya, kita bisa, Pak Bu, di gambar yang ini kira-kira yang mirip yang mana perutnya? Oh yang ini, oke. Kita bisa estimasi gitu. Nah itu sebagai data. Habis itu kita tentukan program dari situ. Karena jangan-jangan yang dia butuhkan sekarang belum latihan bebannya, tapi bagaimana meningkatkan relationship dia sama physical activity dulu. Jangan-jangan dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan aktivitas fisik. Ada gitu. Ada trauma dengan aktivitas fisik. Nah, itu bisa ketemu ketika kita coaching ngobrol gitu. Nah, akhirnya itu yang akan dipakai untuk jadi program gitu. I see. Nah, ini kita jadi masuk ke ngobrolin untuk memilih PT yang pas. Karena menurut gue itu game changer banget di gue. Ya. Gue pertama kali reach out ke Coach Aufra itu via DM, dan gue sempat reach out juga ke 1-2 yang lain lah gitu ya. Pengalaman gue ketika dulu banget zamannya kuliah gitu ya. PT tuh nggak salah. Mungkin bukan salahnya juga. Mungkin karena sistemnya memaksa dia untuk seperti itu gitu. Sehingga yang terjadi malah gue cedera, right? Atau nggak ngerasain manfaat gitu. Nah tapi ketika sama Coach Aufra, gue bilang, Coach, gue tuh ada kondisi A dan B. Ini akan jadi masalah nggak? Bisa nggak gue masih tetap strength training dengan kondisi seperti ini? Jawabannya simple. We can try to work around the pain. Gue belum pernah dapat orang yang jawab gue kayak gitu. Karena selama ini kan antara kayak, udah lu beresin dulu aja masalah lu gitu kan, ke dokter, kemana, operasi, apa gitu. Tapi ini bisa kayak, kita bisa coba untuk work around the pain. Latihan-latihan yang tetap bisa ngebentuk otot tapi nggak men-trigger rasa sakit itu gimana caranya. Oh bisa gitu ya. Makanya dimulailah dengan latihan dari berdiri ke duduk doang. Iya. Right? Nah, tapi selain itu kan cara memfilternya tadi adalah PT ini memperhatikan gua nggak nih? Kayak tadi orangnya lebih penting nggak dari programnya? Lalu berikutnya apa lagi yang kita cek? Untuk nyari PT ya? Iya. Credentials? Iya. Paling mudah ya itu sih sertifikat ya. Paling mudah itu paling gampang. Cuma ya tadi regulasi di kita juga belum menuntut PT untuk punya kredensial yang cukup. Walaupun ada, aku nemu di peraturan menteri apa ya, kalau nggak salah keputusan menteri, aku agak lupa, tahun 2024. Di situ ada section personal trainer, itu disebutkan wajib memiliki sertifikat. Permasalahannya adalah sertifikat standar apa yang bisa dipakai. Ya mungkin yang sudah terstandarisasi lewat apa namanya, badan BNSP apa ya kalau nggak salah, yang sertifikasi itu, yang buat sertifikat itu, BNSP kalau nggak salah. Nah itu yang mungkin yang bisa kita cari ya, pelatihan yang sudah ada rekomendasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya mungkin itu. Cuma aku juga mungkin belum cukup banyak tahu ya di Indonesia yang sudah tersertifikasi BNSP mana aja. Karena kalau di luar negeri, misalnya di Australia itu agak lebih mudah tuh. Itu perlu punya certification 3 dan 4 untuk dia bisa jadi personal trainer. Bahkan kalau punya 3 aja, dia nggak bisa personal training, tuh nggak boleh. Kalau punya 3 doang itu nggak boleh. Dia cuma bisa jadi instructor kalau sertifikat 3-nya. Kalau punya sertifikat 4 baru boleh pegang klien personal. Nah itu negaranya yang ngasih tahu nih sertifikat. Kemudian kualifikasinya jelas. Yang kamu pelajarin di 3 ini, ya. Syarat untuk 4 adalah 3-nya harus lulus, baru bisa apply yang 4. Nah ketika sudah punya itu, maka dia
bisa jadi personal trainer gitu. Kemudian kalau di luar negeri ada CEC, Continuing Education Credit. Jadi sertifikatnya cuma aku lupa kalau di Australia itu bertahan 2 tahun apa 1 tahun, itu harus diperbaruin lagi. Nah itu ngebentuk PT-PT-nya mau nggak mau standarnya mirip gitu. Nah kalau di Indonesia mungkin kalau di Jakarta udah banyak yang bagus-bagus, tapi mungkin di tempat-tempat lain masih ada yang belum punya background kualifikasi yang bagus. Mungkin punya sertifikasi tapi belum tentu qualified. Jadi dia ikut sertifikasi, terbit sertifikatnya, tapi juga belum tentu dia punya kemampuan gitu. Itu juga penting. Jadi paling simpel ya itu melihat sertifikasi sih, paling simpel ya. Tapi ya itu juga harus hati-hati karena belum tentu qualified juga. Jadi kalau nanti minimal ada sertifikasi, tapi juga perlu dipahami teman-teman research sendiri nanti sertifikasi itu dari badan mana, belajarnya berapa lama, terus ada yang namanya certified itu kadang-kadang hanya mewakili dia sudah menyelesaikan program belajarnya. Belum tentu lulus dengan nilai yang bagus gitu kan. Karena ya udah certificate of completion, bukan ngerating dia seberapa bagus atau seberapa paham gitu kan. Gua akan nyebut satu asosiasi, bukan berarti ini satu-satunya asosiasi ya. Tapi yang gua tahu dan proven di coach gua, right? Namanya APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Gua nggak dibayar untuk ini. Gue juga nggak mengendorse apapun. Gue cuma menyebutkan bahwa ada satu yang punya program yang rapi, teman-teman bisa ngecek salah satunya di sana. Kalau nggak salah Primafit juga punya right? Ada lagi satu yang dari Amrik, kalau nggak salah namanya, gue sering lihat logonya di gym gue tuh NASM. Itu memang standar kayak kalau di Amrik ya kayaknya ya. Itu kalau udah lulus dari situ, oke lah itu proven gitu ya. NASM, ACE, ISSA itu bagus. Itu bagus ya. Kalau misalnya teman-teman di daerah, ya gue gak enak sih nyebut daerah. Tapi kebiasaannya anak kota besar ya. Mohon maaf. Tapi salah satu alasan gue bikin ini adalah supaya lebih banyak lagi orang yang aware sama profesi ini. Karena menurut gue kayak Mas Arbi lakukan tuh penting banget gitu. Seberapa potensial sih sebenarnya kayak di Jogja gitu sekarang sebagai PT ini? Secara industri sendiri, industri kebugaran itu secara umum tumbuh ya. Lumayan terasa tuh kalau aku lihat dari datanya setelah pandemi gitu. Pertumbuhan gymnya lumayan cepat. Kemudian pertumbuhan aplikasi yang related to fitnessnya semakin besar. Penjualan wearable technologies semakin besar gitu. Jadi di Jogja pun karena Jogja termasuk kota besar ya. Jadi pertumbuhan secara industri bagus. Nah, PT masih perlu banyak improvement. Walaupun di sana ada sekolah untuk sport science gitu ya, tapi masih banyak perlu improvement gitu. Di Jogja sendiri ya masih banyak lah kalau misalnya gym belum terstandar kompetensi si personal trainernya gitu. Tapi masih berarti room of growth-nya masih tinggi gitu. Kalau dalam misalkan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, feeling gue adalah nambahnya luar biasa, bener nggak? Dari pengalaman sendiri nggak perlu pakai jumlah absolut, nggak perlu pakai nominal, tapi secara persentase kliennya bertambah berapa banyak, Mas? Oh, klienku? Iya. Wow. 1 kali lipat, 2 kali lipat? 2 kali ya. 2 kali? Iya. Wow. 2 kali ya. Yes. Itu exactly setelah pas sesudah pandemi 2022 ke atas. Iya, correlate to pandemi ya. Correlate to pandemi karena yang mengejutkan juga dari sebelum pandemi aku tidak punya webinar bulanan jadi punya webinar bulanan. Online coaching terasa normal. Sebelumnya kan nggak banyak ya yang betul. Online coaching, jadi online coaching terasa normal gitu. Jadi ada klien-klien emang dipandunya via WhatsApp gitu ya? Ya online gitu, itu ada. Kemudian edukasi juga lebih mudah karena aku juga nulis buku segala macam itu juga lebih. Oh ternyata lebih banyak yang butuh ya sekarang gitu, kerasa bertumbuhnya gitu, itu lebih enak sekarang. Iya. Gue suka banget itu karena bayangin kalau kita ngomongin bonus demografi 2045. Terus kita punya banyak orang-orang 50 juta, berapa ratus juta gitu yang katanya bonus. Tapi semuanya penyakitan juga gak guna sih. Iya, gitu betul. Gak bugar, gak fit gitu betul. Karena kan ya kita mau orang yang dalam kondisi terbaiknya dia sehingga bisa sama-sama join negeri ini gitu. So I think
ini ada sedikit kontribusinya, makanya gue pengen fight for itu juga. Dan gue suka ketika tadi bikin webinar bulanan, kalau orang tertarik atau pengen ngelihat baca buku e-booknya bisa dibeli di linknya nanti gue taruh aja ya. Iya, di utas.me/arbiarso. utas.me/arbiarso. Oke. Kemarin gue sempat ngecek juga linknya, menurut gue reasonable banget harganya. Ada 2 judul e-book ya. Ada yang e-buku ada tentang udah gerak aja dari rumah. Oke. Itu buat orang-orang yang mau belajar bikin program olahraga di rumah. Oke. Karena nggak semua bisa afford PT. Iya. Ya udah, gue kasih pengetahuannya aja gitu. Oke. Nanti bisa belajar by level. Jadi dari level 1 sampai level 5. Oke. Belajarnya bertahap. Itu gitu. di e-book itu. Di e-book itu. Jadi ada 5 e-book itu isinya. Ibaratnya setelah baca buku itu lu bisa bikin program sendiri pakai barang-barang yang di rumah gitu ya. betul. Alat yang minimal tapi dapat dampaknya. Betul. Yang kedua? Yang e-book kedua itu perutmu jadi ideal. Oke. Gitu. Masalah semua laki-laki. Iya. Kalau kata kemarin Pak Menteri. Oh ya. Lingkar celanamu di atas ini gitu ya. Lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Gua by the way, gue ngerti sih maksud lu Pak Men, tapi mungkin ya gitulah ya. Ya, Orang konteksnya suka lagi ini. konteksnya lagi dibawa belok-belokin. Gue nggak ngebelain siapa-siapa. Mungkin juga ada kurang tepatnya mention itu di public. But e-book ini menurut gue bermanfaat. Nah, gimana isinya apa? Nah, yaitu tadi aku nemu studi bahwa orang yang yang berat badannya ideal, Iya. tapi lingkar perutnya tidak ideal, itu resiko kematiannya 2 kali ketimbang yang obesitas atau yang overweight. Berat badannya ideal nih, tapi lingkar perutnya enggak. Itu resiko kematiannya 2 kali. Nah, ini penting nih, lingkar perut. Nah, orang mikir itu tuh e-book untuk cara ngecilin perut. Enggak sebenarnya, karena dari studi yang ada paling banyak membuktikan bahwa tidak bisa ditarget untuk ngecilin perut tuh nggak bisa. Perut doang, misalnya six-pack Pipi doang gitu ya, lengan doang gitu nggak bisa. Gitu. Itu sulit banget gitu. Nah, itu sebenarnya e-book itu ngasih tahu pentingnya lingkar perut sebenarnya. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk lingkar perut yang ideal supaya resiko harapan hidup kita naik. Nah, itu e-book itu tuh ngajarin tuh. Jadi dari sebuah konsep kemudian diterbangkan dari step-step detail gitu. I see. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Gua akan taruh linknya di bawah. Semoga ngebantu teman-teman. Gua rasa kita udah ngebahas banyak banget ya. Thank you banget Mas Arbi udah menyediakan waktunya. Dan dari konteks sports science juga udah membuka begitu banyak riset terbaru gitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman dengerin ini berapa waktu kemudian 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun terus ngerasa ada yang perlu diupdate, monggo banget tulis di kolom komen. Gue dengan sangat happy akan ngepin komen itu dan bilang oke, menit kesini ada perbaikan gitu. Dan teman-teman yang ngedengerin episode ini pun please dengerin sampai tuntas. Ya, kalau lu dengerin setengah-setengah di menit kesekian, terus lu pasti stop di bagian yang ini bagus, Cari tapi ada tapinya lu nggak denger tapinya, aduh bahaya tuh, bahaya ya. Bahaya. Nah, jadi gue rasa kita hidup di zaman yang orang bilang kan matinya kepakaran ya. Iya. Siapapun bisa tanya apapun ke ChatGPT, langsung jadikan konten gitu. Nah, kitanya yang sebagai pembaca, kita sebagai audiens yang perlu lebih bijak untuk memfilter ini semua. Kehadiran kita di sini salah satunya adalah untuk tadi membiasakan culture ngelihat nggak cuma dari anecdotal evidence, tapi juga dari empirical evidence. Nggak cuma personal truth, tapi juga objective truth. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman untuk lebih sering lagi ngelihat segala sesuatu dari angle ini gitu. Dan bahkan dalam level objective truth tuh kalau kita baca lagi riset lebih detail, sebenarnya ada sebuah rentang. Ya kan, kontekstual banget. Oh, kayak tadi orang bisa ngebangun habit rata-rata on average misalnya kan 30 hari, tapi ada loh orang yang 300 hari, ada orang yang 4 hari. Nah, itu kan kita perlu tahu konteksnya juga. Bahkan dalam riset tadi apa yang kalau nggak salah yang fat loss ya, ada juga orang yang gagal. Betul, yang diet. Ya kan, jadi itulah menariknya science. Ya, gue berharap kita bisa menjadi generasi yang nggak cuma generasi emas, tapi juga lebih sehat, ya baik secara fisik, mental, tapi juga kita bisa lebih kritis melihat segala sesuatu. Cara paling mudah teman-teman mensupport spirit underdog ini adalah teman-teman ngelakuin. Karena education without action is entertainment. Hiburan doang, tontonan. Dan gue pengen lo benar-benar ngerasain dampaknya. Lakukan sesuatu gitu.
baca e-booknya kek, mulai olahraga kek, ajak orang tua lu tadi yang udah butuh supaya mengurangi efek negatifnya kek, apapun itu lakukan langkah pertamanya ya, dan taruh di kepala gue mau komit setahun minimal gitu. Cara berikutnya adalah ramein ini, bagiin ini ke keluarga lu di WhatsApp group family daripada gibah ya, mendingan taruh nih nonton bareng yuk kita 1 jam biar sehat bareng gitu. Atau lu ramein di sosmed. Dan kalau lu ngelakuin itu lu bisa nge-tag gua @Felixandro atau bisa tag Mas Arbiarso di apa? Di Instagram boleh Arbiarso, atau di Twitter juga boleh @Arbiarso_w. Sekian dari gua teman-teman. Mungkin terakhir dari Mas Arbi ada yang mau say something? Terakhir, ini quote yang mungkin teman-teman udah sering dengar ya, yang teman-teman aku di media sosial, tapi ini pengen aku campaignin lebih sering, adalah yang diubah bukan badannya tapi orangnya, karena tidak ada Cristiano yang habitnya Mulyono. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama underdogs.